Udah on? Pas. Sorry on. Oh, kecil jadinya ya. Oke, sebentar nih. Oke, baik. Alhamdulillah herbil alamin. Assalamualaikum, Neva. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Sorry ini ada beberapa kendala tadi Neva. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu. Ini di rumah atau di rumah sakit nih? di rumah. Oh, di rumah. Kira enggak visit ya. Ada rawat pas ya, Neva? Ada masih karena kalau hari libur kan udah terlalu Mm-mm. banyak hari libur. Ya, Jadi harus visit juga lah. ya sama Neva. Jadi, oh ya orang libur panjang nih ya. Hmm, Oh iya, satu libur Muharram. panjang tetap ngawak jaga gawang. Insya Allah harus. Harus ya Neva ya. Jadi Harus. kalau harus nih. Jadi kalau kita dengar ini berita terakhir ini kalau COVID kan 2.200-an hari ini Indonesia. Kalau di Hmm, Sumbar itu tertinggi hari ini Neva. Itu 44. hmm. Yang di Inilah. Padangnya Iya. 29. Nah, kira-kira gitu. Kemudian mungkin Neva sama viewer mungkin udah sama-sama dengar juga itu beberapa sejawat kita udah ada yang meninggal karena COVID ini ya. Ya, hari ini Ya, bidan ya dari Sumatera Barat ya. ya. Kemudian yang bidan, kemudian kalau yang sejawat kita ini itu terakhir kan kalau kawan-kawan share tuh nampak dari Blora Jawa Tengah, terus dari Balikpapan Kalimantan Timur. Jadi sekitar udah 80-an lebih dikit kalau nggak salah tuh Neva kan. Mulai dari spesialis Ya, paru yang jelas Neva kan kawan-kawannya, ya. kemudian penyakit dalam juga, bedah, ortopedi dan macam-macam. Tapi viewer kita mungkin COVID sekilas saja, tapi sebagaimana yang sudah di-share kemarin dalam rangka momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Tahun Baru Hijriah, kita akan mengangkat topik ngobrol cerita santai sama senior saya hari ini itu tentang kaum pergerakan. Jadi mungkin di berbagai profesi viewer termasuk dokter, medis, non medis, mungkin itu memang kadang kita butuh orang-orang memang yang memang harus ada gebrakan dengan segala resiko. Kalau enggak nanti kegiatan, aktivitas itu mungkin akan tersendat. Jadi memang kita butuh beberapa orang yang rela untuk itu. Dan kali ini memang saya sengaja mengundang Dr. Eva Sri Diana, spesialis paru, dan beliau adalah koordinator nasional Dokter Indonesia Bersatu. Mungkin beberapa sejawat kita Uni, terutama yang dokter yang baru tamat 4-5 tahun belakangan ini, mungkin termasuk beberapa mahasiswa kedokteran, mungkin ada yang belum tahu sebenarnya ini Pak, tentang DIB ini. Jadi inilah sebagian dari bisa dikatakan kaum pergerakan viewer di Indonesia. Jadi saya berharap kawan-kawan yang menyimak ini sejawat termasuk mahasiswa kedokteran mungkin sedikit banyak nanti kita bisa cerita sama ini Eva, saya memanggil beliau Uni. Dan nanti tentu saja selama kita interaktif nanti viewer bisa ikut interaktif tapi tentu di kolom komen sebab memang tidak bisa diundang masuk. Silakan nanti di kolom komen mungkin kita sampaikan ke Eva beberapa pertanyaan yang relevan berkaitan dengan topik kaum pergerakan saat ini. Jadi viewer kalau boleh dikatakan profesi dokter itu profesi yang santuy dulu ya, santun sekali, tidak boleh ada stigma aneh-aneh, tidak bisa ngomong agak keras dikit, ya nih, tidak boleh agak keras dikit, sehingga muncul mungkin kegeraman dari sebagian sejawat, dan dalam hal ini saya ingat betul dimulai, sebagiannya mungkin bisa dikatakan dimulai dari gerakan moral Dokter Indonesia Bersatu. Jadi boleh sharing ini Eva, ini DIB ini apa, terus awalnya ini bagaimana nih Pak, awalnya betul ceritanya nih sampai jadi jalan seterusnya gitu. Hmm. Dulu eh, 2013 April itu mulai DB saya buat bersama teman-teman ya tentunya. Awalnya eh,
ketika masalah banyak di dalam sistem kesehatan, sejak saya jadi dokter itu saya mulai merasakan kita mulai akhir-akhir sejak sebelum BPJS ya, sejak pemerintah waktu itu tahun 2013 waktu masih KJS. Nah, saya merasa banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah itu yang menyebabkan dokter menjadi kambing hitam. Jadi ketika kebijakan dibuat pemerintah tidak sesuai dengan harapan, di mana masyarakat banyak komplain, itu dokter yang menjadi kambing hitam dari semua kesalahan sistem. Nah, saya merasakan kita jadi bulan-bulanan. Awalnya dulu saya ingat betul ada teman dan dari organisasi sendiri saya tidak merasakan ada pembelaan. Saya merasa kita hanya berdiam menerima nasib tanpa ada satupun saya mendengar reaksi pembelaan diri. Jadi misal kayak dulu ada kasus jari putus, padahal itu sebenarnya kan kejadiannya bukan seperti itu. Tapi tidak ada pembelaan baik dari rumah sakit, baik dari dokternya untuk membela diri, juga dari organisasi profesi. Padahal jelas setelah kronologis diurut, ID melakukan penelusuran, ternyata dokter itu tidak bersalah. Dan di akhir memang dokter itu memang dibuktikan tidak bersalah, hanya ketika media gembar-gembar bahwa itu adalah kesalahan dokter, kesalahan dari rumah sakit, itu meledak di mana-mana, tapi pembelaannya tidak ada. Ketika terbukti bahwa itu adalah salah, harusnya kan ini diklarifikasi, oh ternyata dokter ini tidak salah, kasus ini seperti ini. Endingnya tuh bagus gitu. Jadi ketika ada masalah, akhirnya itu diperjelas siapa sebetulnya yang bersalah. Dan ini tidak pernah terjadi. Saya merasakan ini tidak pernah terjadi. Kita selalu jadi kambing hitam dari setiap sistem atau kesalahan yang ada. Jadi saya merasa anggota ini tidak ada yang membela, baik membela secara diri pun sepertinya tidak ada gitu kan. Karena gemes saya seperti ini, saya padahal jelas tahu kita sudah tahu kan bahwa ternyata memang ini tidak bersalah. Tapi tidak ada pembelaan. Nah, di sini saya ingin berharap ada dari ID bergerak supaya membela dengan sejelas-jelasnya, menjelaskan kalau misalnya memang sistemnya yang salah, sistemnya yang salah. Kalau dokternya bersalah, katakan bersalah. Jangan kesannya ujung-ujungnya ini adalah kesalahan dokter selesai dengan cara damai. Itu yang saya tidak terima. Saya ingin kalau salah ya salah, katakan bahwa dokter ini bersalah dan dipenjara, ini hukumannya akibat kesalahannya, sehingga rakyat tidak merasa bahwa dokter semakin hari itu semakin tidak benar gitu loh. Ini kejadian ini membuat masyarakat jadi tidak percaya kepada dokter. Setiap hari kasus yang dimunculkan di media itu dokter salah, dokter salah, dokter salah, tanpa pernah ada klarifikasi bahwa sebenarnya ini tidak salah atau sebenarnya ini salah, dan semua sudah diselesaikan dengan secara benar gitu loh. Kita kan untuk dokter-dokter bersalah kita punya MKDKI yang Majelis Kedokteran Disiplin yang memberikan, memang kalau dokter ini melakukan kesalahan, melakukan pidana akan dilanjutkan ke kepolisian. Nah, itu yang tidak dijelaskan kepada masyarakat bahwa dokter ini nggak semena-mena bisa begitu salah bisa menang, bisa egois, bisa nyogok uang selesai. Itu yang harus masyarakat tahu. Nah, waktu itu saya ingat betul waktu KJS. KJS itu sistem dibikin ibarat keran air dibuka selebar-lebarnya, semua boleh berobat ke rumah sakit. Semua ada keluhan apapun gratis ke rumah sakit. Sementara rumah sakit fasilitas terbatas, tenaga kerja terbatas, SDM terbatas, rakyat yang datang banyak. Nah, begitu rakyat mengeluh, merasa ditolak di rumah sakit, merasa dipermainkan oleh rumah sakit, oleh dokter, harusnya pemerintah yang jelas waktu itu tahu bahwa fasilitasnya tidak memungkinkan, tapi malah menyalahkan dokter sebagai
oh itu saya pecat dokter yang menolak pasien. Padahal beliau jelas tahu bahwa ini rumah sakitnya yang tidak memadai, fasilitasnya yang tidak memadai, bukan dokter yang menolak pasien gitu. Nah, ini saya nggak mendengar dari organisasi profesi untuk melakukan pembelaan bahwa sistemnya yang salah, bukan dokter yang salah, tapi memang sistem dibuka bagaikan keran, tapi tidak ibaratnya keran dibuka tapi embernya nggak dibesarin gitu loh, kan tumpah kemana-mana. Nah, yang jadi salah dokter yang bekerja, padahal dokter hanya melakukan perintah sesuai atasan dari direktur. Direktur dari mana? Dari pemerintah daerah gitu loh. Nah, saya ingin ada organisasi ini bergerak, karena organisasi saya lihat terlalu santuy, kata orang sekarang, terlalu apa ya, jaim atau bagaimana, atau saya memang yang tidak tahu, tapi kami merasakan anggotanya nggak dibela gitu. Nah, kebetulan saya punya teman-teman yang satu hati, sama-sama merasakan, punya idealisme dan punya keberanian. Ayo kita ngomong gitu loh. Sekarang waktu itu kami bukan siapa-siapa. Nah, bagaimana caranya kita, yang jadi masalah kan media. Media melakukan pendidikan yang tidak baik terhadap rakyat. Media ikut menjadikan dokter sebagai tumbal, sebagai biang kesalahan. Padahal media harusnya fair, cari tahu apa betul dokter ini yang salah, apa betul dokter ini menolak pasien, dan kalau sudah betul tolong sampaikan ke masyarakat bahwa dokter ini benar loh, yang salah bukan media, bukan dokternya, bukan rumah sakitnya, tapi memang fasilitas tidak tersedia. Bukan malah media waktu itu malah jadi kompor yang memanas-manasi rakyat supaya terjadi perang rakyat dengan masyarakat. Padahal ketika rakyat berperang dengan masyarakat, ketika masyarakat dengan dokter ya. Ketika rakyat tidak percaya pada dokter, itu akan membahayakan pada rakyat sendiri. Ketika rakyat tidak lagi percaya pada dokter, mereka akan berobat, mencari pengobatan ke tempat-tempat yang tidak jelas, seperti dukun, paranormal, dan sebagainya. Akhirnya apa? Rakyat jadi korban. Datang ke dokter sudah dalam keadaan jelek, datang ke dokter udah segala macam, pas di dokter dia dalam keadaan jelek terus meninggal, lagi-lagi dokter yang disalahkan. Itu gitu loh. Itu awal latar belakang saya dan kawan-kawan ya mengkonter. Pertama kita ini kan media yang harus kita perangi, kita klarifikasi. Nah, pertama kita memang lewat media, dan akhirnya karena pergerakan kita banyak, teman-teman yang sehati, seperjuangan banyak, akhirnya kita betul-betul waktu itu sama Mas Agung, kita betul-betul turun ke alam nyata. Kita betul-betul turun ke jalan, langsung datang ke istana, kita datangi anggota dewan, kita datangi Pak Presiden, kita datangi semua. Waktu itu masih Pak SBY ya. Iya nih. Jadi ini sebelum sampai ke situ kan kalau nggak salah kan ada grup Facebook dulu Neva ya. Iya. Nah itu gimana cerita tuh Neva? Kan waktu zaman itu kalau nggak salah kita masih Facebook BBM nggak nih, belum ada WA. Iya BBM, iya. Nah gimana tuh Neva? BBM. Sampai jadi bikin grup Facebook ya. Jadi dulu kan saya satu grup sama konsulen-konsulen, sama Prof. Anwar, sama Prof. Budi, sama guru-guru saya, sama-sama senior saya dari Paru, dan sama senior-senior saya dulu juga dari UNAN, ada grupnya. Di situ semua ribut. Waktu kita dibilang sama Ripkap Ciptaning, dokter ini lebih kejam dari polisi katanya. Jadi dokter ini image-nya betul-betul dijatuhkan oleh Bu Ripka yang sebenarnya adalah seorang dokter juga ya. Harusnya beliau yang membantu kita sebagai Komisi 9, malah waktu itu Ketua Komisi 9, harusnya beliau yang mengangkat harkat martabat profesi dokter, justru beliau malah disayangkan komentarnya yang menyatakan itu seakan-akan bahwa dokter ini penjahat, lebih jahat daripada polisi, mentilang, dan sebagainya. Awal-awal dulu waktu ketika saya mengeluh, kita dokter kok
makin hari jadi apa Bulan-bulanan. Bulan-bulanan segala macam. Waktu itu sih konsulen prof cuma bilang sabar, santuy. Udah jadi dokter itu sabar saja. Yang penting kamu kerja, urus pasien lillahi ta'ala, nggak usah dipikirin. Tapi lama-lama rupanya semua gerah juga. Udah Ya. Eva, kamu jangan cuma ciop-ciop di grup aja. Kamu pergerakan, kamu ayo dong kamu lawan. Nah itu waktu itu Prof Anwar tuh, saya masih ingat betul, Dr. Budi Swidarmoko ya, guru saya. Kamu sana bikin pergerakan. Akhirnya saya waktu itu habis pernikahan Haryo sama Yuki, anak Prof Faisal pulang dari sana. Ingat betul saya habis pernikahan beliau, saya jadi pagar Ayu, pulang malam itu malam minggu, malam Senin ya, saya buat grup Dokter Indonesia Bersatu, awalnya dibantu sama adik saya tuh waktu itu. Nah, kita bikin petisi awalnya. Nah, itu awal bikin grup Dokter Indonesia Bersatu. Dari tadinya cuma teman-teman satu angkatan, satu alumni, akhirnya lama-lama jadi banyak. Alhamdulillah 2013 sampai 2020 kami masih ada. Iya. Sekarang terakhir itu grupnya udah 26.000 sekian itu nih, Pak. Lebih, udah lama itu stagnan. 5.000-an stagnan, ya. Saking kita sibuk semua ya. Betul. Ya, sementara ini, ya. Nggak apa-apa nih, Eva. Itu udah banyak itu nih. Ya, 5.000 masih stagnan tuh, belum kepilih. Soalnya kita kan betul-betul harus sortir ya. Kita tidak butuh kuantitas, kita butuh kualitas. Betul nih. Kita butuh teman-teman seperjuangan. Pertanyaannya Uni, kenapa waktu itu setelah kan terbentuk DIB, koordinasi sama kawan-kawan, tempat penyaluran aspirasi atau pertukar ide kan sudah ketemu nih Eva sama kawan-kawan waktu itu. Pertanyaan selanjutnya nih Eva, itu kenapa sampai harus turun ke jalan? Zaman itu kan tabu tuh nih Eva, dokter turun ke jalan tuh kan kelihatannya kan kurang bagus kalau nggak salah. Iya betul. Sebelum turun ke jalan, kami ya mencoba tetap ya menjaga marwah sebagai dokter. Ya. Kita kan profesi, bukan profesi apa maksudnya, kita orang-orang yang terpelajar. Kita orang-orang yang terdidik untuk semua berdasarkan memang kita harus jalur formal dulu. Kami sudah ke ID, sudah mendorong. Kita tuh tujuan kita buat gerakan hanya gerakan moral. Sampai saat ini kami tegaskan, kami hanya ingin jadi gerakan moral. Gerakan moral yang mendukung ID, yang menjadi sayap-sayap perjuangan ID, karena ID tidak boleh sampai turun ke jalan. ID itu harus ibarat apa ya? Biar ID jalur formal, kami jalur yang informal ya. Setelah kami berharap ID yang berjalan ke semua pemerintah, ke semua instansi untuk memperjuangkan aspirasi kita ya, bukan hanya untuk dokter sebenarnya, tapi tujuannya ini kesehatan diperbaiki untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak egois. Saya berharap ID iya, ini bukan cuma sebagai organisasi yang membela anggota, menaungi anggota saja, tapi juga membela hak sehat seluruh rakyat Indonesia. ID harus bisa merubah sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih baik, karena ID itu adalah bagian dari rakyat Indonesia. Kita memang dokter, tapi keluarga kita adalah rakyat Indonesia. Kita tidak selamanya jadi dokter. Kita juga akan jadi pasien nanti. Jadi ID harus memperjuangkan hak seluruh rakyat Indonesia. Itu makanya kami berharap ID sebenarnya yang bergerak dulu. Cuma mungkin saya tidak tahu, kami sudah ke ID, kami sudah ke Kemenko Kesra. Waktu itu yang kita perjuangkan bukan hanya kita menolak dokter menjadi tumbal, dokter menjadi kambing hitam sistem kesehatan. Itu yang waktu itu kami perjuangkan. Kami juga memperjuangkan nasib adik-adik intensif. Waktu itu
banyak ya adik-adik dokter muda yang kita perjuangkan, retaker-retaker yang tidak lulus. Ya, Kami ke Menkokesra, kami ke ID, kami ke KKI, kami ke Komisi 9, kami ke ya. Komisi 3. Semua anggota dewan kami datangi, semua kementerian kami usahakan datang untuk memperjuangkan perbaikan sistem kesehatan. Alhamdulillah waktu itu kami begitu, tapi sayangnya waktu itu semua usaha yang kami lakukan itu ibarat apa ya, tidak juga berubah ya. Hmm. Makanya satu-satunya jalan menarik perhatian pemerintah sepertinya waktu itu mungkin dokter dianggap orang kaya lah atau apa, Ya, profesi ya, betul, kaya, atau betul. dianggap sudahlah kalian nggak usah, kan gaji kalian sudah banyak. Padahal mungkin kalau mereka tahu dokter ini betul-betul apa ya, bukan kita kecewa gaji kecil ya, tapi tidak sebanding dengan resiko lama sekolah kita selama ini. Kita betul-betul pajak suka-suka, kita digaji sudah suka-suka, sistem udah suka-suka, giliran salah kita juga yang jadi kambing hitam. Nah, karena tidak ada jalan, akhirnya kami mencoba menarik perhatian. Awalnya kami lewat media, Ya, ya. kami coba masuk ke TV, kami sudah kasih nulis di koran, kami juga diundang wartawan, kami segala macam. Karena tidak berbuah hasil, ya satu-satunya jalan untuk menarik perhatian pemerintah, minta dukungan rakyat, terpaksa kami turun ke jalan. Dan itu bukan demi profesi dokter saja, tapi demi mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia supaya mereka kembali mempunyai trust, rasa percaya kepada dokternya, rasa percaya bahwa dokter itu hanya menolong rakyat, menolong pasien, tidak ada konspirasi, tidak ada keinginan untuk mengambil untung. Memang di mana-mana profesi ada oknum, tapi itu bukan seluruh dokter Indonesia, dan kami siap untuk sama-sama memberikan pelajaran, siap menggugat dokter yang melakukan kejahatan, menjadikan pasien rakyat korban untuk cari uang. Demikian. Kami siap membantu untuk rakyat yang merasa dirugikan oleh dokter-dokter yang memang kalau memang oknum itu pasti ada, tapi bukan semua dokter. Baik. Jadi ini apa? Kalau lihat kan waktu turun ke jalan tuh ramai juga kawan-kawan dari daerah datang ke Jakarta waktu itu, nih Evan ya. Alhamdulillah. Ya, Iya, Pak. alhamdulillah. Berkali-kali kita turun ke jalan, itu Ya. luar biasa. Bahkan sampai 2 kali aksi kita diikuti oleh seluruh dokter Indonesia, bahkan yang tidak turun pun ikut kita gerakan serentak seluruh Indonesia 2 kali, yang sampai Betul. seluruh Indonesia. Yang Dulu dokter kasus Ayu dokter tuh nih Pak. Ayu dan Iya, terakhir, betul. ya kasus dokter Ayu 2013, dan Hmm. terakhir kasus DLP ya, kita sama Iya, Prof. DLP, Iyom betul. sama-sama seluruh ID. Ya, Nah, seluruh itu ID nih Pak yang mau ditanya 2016. nih. Itu tadi kenapa sampai bisa ID Prof Iyom itu turun DLP, turun ke jalan itu gimana ceritanya Pak? Kok bisa gitu? Ya, itu karena memang tidak ada jalan. Kami sudah berkali-kali, Prof Iyom itu datang ke Komisi 9, sudah Oh, berkali-kali ke Seknek, ke Istana. Sudah berkali-kali kita menyampaikan buku putih yang isinya alasan kenapa kita melakukan penolakan terhadap DLP. Kita sampai bikin buku putih tuh waktu itu PBID. Kita sudah ya. bawa kemana-mana. Sudah kita kebawa ke Menkes dan segala macam, tapi tidak ada jalan. Sementara dari sana waktu itu program itu terus berjalan seakan-akan itu sudah melanggar undang-undang, karena jelas di dalam undang-undang dikatakan bahwa sebuah program itu harusnya kan dilaksanakan kerjasama dengan ID di bawah pengawasan Menkes kan, tapi itu program jalan sendiri padahal ID tidak merekomendasikan, dan Ya. berdasarkan aksil muktamar jelas Oh bahwa iya, dokter betul. Indonesia itu menolak DLP. Iya, iya. Apapun itu, karena ini adalah putusan muktamar, itu adalah keputusan bersama ID, artinya ini harus
dihormati oleh siapapun gitu. ID ini kan jadi baik presiden, pemerintah harusnya menghormati ini karena kita kan adalah organisasi resmi satu-satunya yang diakui gitu. Ya, ya. Tapi itu jalan terus sementara Prof. Yom tidak ada pilihan, satu-satunya jalan bukan hanya itu waktu itu bukan hanya DLP, terlalu banyak waktu itu masalah kita yang tidak selesai baik PJS maupun dan lain-lain. Akhirnya Prof. Yom mungkin ini saatnya untuk pertama kalinya setelah ID umur 65 tahun pertama kalinya turun ke jalan. Mantap. Mungkin karena digesek sama dokter-dokter yang dokter-dokter muda ya, kompornya terlalu banyak. Darah muda Prof. Yom pun akhirnya ikut terbakar. Betul. Malu mantan Jadi militer. betul. Jadi viewer mungkin sebagian viewer kita Neva mungkin ada yang non medis. Jadi memang sejak DIB ini mulai sejawat itu dokter di berbagai daerah memang sudah mulai vokal, saya lihat sudah mulai vokal, apalagi dengan adanya media sosial mudah berkoordinasi, adanya WhatsApp mudah berkoordinasi, sehingga ya saya melihatnya memang ya, kalau sejak DIB ini mungkin bisa dikatakan mungkin kebangkitan dokter lah. Jadi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi tidak seperti sebelumnya begitu banyak tabu, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Nah, sekarang kawan-kawan nampaknya udah banyak Pak ya? Termasuk ID bahkan Pak. Termasuk ID juga udah mulai kencang, termasuk ID wilayah, ID cabang berbagai daerah. Jadi Pak, kadang ketika jadi Pak kan ngomongnya kan sering keras ini. Baik di maupun di medsos. Aman itu nih. Mungkin karena yang saya sampaikan selama itu tuh fakta ya. Fakta, saya tidak mengada-ngada, saya ada bukti, saya merasakan sendiri. Jadi alhamdulillah sampai saat ini rasanya belum ada yang aneh-aneh ya. Belum ada baik dari, bahkan waktu itu saya protes KJS sama Pak Ahok sama Pak Jokowi, malah diundang dulu ya. Dulu diundang malah ada solusi dulu waktu itu 7 bulan KJS tidak dibayar. Ternyata Pak Ahok dan Pak Jokowi waktu sebagai gubernur nggak tahu. Waktu saya sampaikan, beliau malah tahu. Ternyata 7 bulan KJS berjalan tidak pernah kami dibayar. Rumah sakit kami hampir bangkrut dan semua direktur diam tidak berani ngomong ya waktu itu. Ketika saya sampaikan ke Pak Jokowi dengan bukti bahwa ada surat bahwa rumah sakit saya sudah gaji akan dipotong lah, sudah akan ternyata akhirnya dari situ Pak Jokowi tahu KJS dibayar. Sampai saat ini alhamdulillah, karena apa yang saya sampaikan saya tidak fitnah. Saya bicara fakta, saya bicara apa adanya, yang saya sampaikan kebenaran dan saya siap dengan kebenaran itu. Mungkin banyak teman-teman yang nggak suka, tapi ya mereka juga saya menyampaikan fakta. Kalau mereka tidak suka, ya itu memang faktanya itu yang terjadi. Saya kira karena kebenaran, ya saya nggak ada yang saya takuti juga gitu. Ya, karena saya itu sebatas benar. Ya mungkin Pak? Intimidasi mungkin, ancaman mungkin. Akun Neva kan udah disuspend terus, nggak salah. Itu udah banyak. Ya. Udah banyak berapa akun ya, Bang? Udah lupa, ada 7 udah nggak tahu deh. Cuma alhamdulillah yang akun yang pendiri DIB itu sampai sekarang masih bertahan ya. Alhamdulillah. Itu yang nggak ya paling disuspend sebulan, nggak sampai di delete. Kalau yang lain hilang lenyap. Iya. Udah banyak yang hilang lenyap. Iya. Gawat juga. Itu malah hilang lenyap kalau itu. Awal-awal dulu ada Intel. Tapi, itu ya. Ternyata ya malah ditanya Intel, saya malah bilang waktu demo, ini siapa? Saya Pak. Ya udah malah deket kok sama Intelnya. Malah tukeran nomor handphone. Iya. Oke nih. Jadi yang kasus Dokter Ayu tuh nih Pak, ingat saya dulu 2013 sampai berapa hari sesudah itu kan sampai diangkat di ILC ya nih Pak. Iya. Jadi angkat di LC yang datang kalau nggak salah itu waktu itu Dokter Agung, ya kan? Dokter Agung jadi perwakilan. Ini datang juga tuh ya? Datang ya.
Utang. Oh iya betul. Nah kemudian, nah Cuma kan di nggak berani samping jadi jalan, narasumber. iya betul. Jadi di samping Aku jalan, temu dah. jadi Ekstrim, maklum. iya betul. Jadi di samping turun ke jalan, ternyata kan DIB sempat bikin Sarasehan 2014 tuh, Neva. Ya. Nah, di gedung Stovia kalau nggak salah, Neva ya. Iya, betul. Nah kenapa tuh Neva kok dari yang radikal nampaknya, maaf nih dalam tanda kutip radikal, lalu akhirnya ada juga akhirnya bikin Sarasehan untuk tukar pikiran gitu nih. Iya, kan kita usaha itu coba menghimpun aspirasi teman-teman, coba menarik perhatian. Ya kita berusaha segala cara lah supaya pemerintah bagaimana caranya kita bisa memberi masukan ke pemerintah. Mungkin banyak cara yang kita coba. Salah satunya ya Sarasehan itu. Cuma ya tahun-tahun sekarang ini saya sebenarnya sih berharap harusnya kita lebih keras lagi karena tahun ini terlalu banyak teman sejawat kita yang gugur. Saya merasa perhatian pemerintah sangat kurang. Perhatian hanya sekedar insentif, sekedar piagam, itu sangat-sangat tidak seimbang dengan apa yang sudah dikorbankan oleh teman-teman ya. Ya cuma saya lumayan respect ya terakhir seperti kasus Mas Jering yang menyedihkan sekali. Beliau harusnya diskusi dengan kita baik-baik, tidak langsung menuduh kita sebagai kacung segala macam, atau beliau kan bukan orang medis. Harusnya berdiskusilah dengan orang medis sehingga dapat masukan asupan yang betul, sehingga dengan tidak seperti itu gitu loh. Kita teman-teman sudah banyak yang korban jiwa. Salah kita tuh di mana? Kenapa kalau dia marah pada Bill Gates, saya tahu betul dia tidak suka karena menganggap ini adalah konspirasi vaksin segala macam lah. Saya tahu pola pikirannya. Terus salah kita di mana? Dia harusnya tahu kita juga korban gitu loh. Entah siapa yang bikin virus, entah dari mana datang virus, kita tidak tanpa persiapan disuruh maju, tanpa persiapan, tanpa ilmu, bahkan sejak awal-awal kita tanpa APD yang memadai tetap turun membantu rakyat, membantu masyarakat yang sakit gitu. Kita ini juga cuma korban. Kan dia bisa lihat berapa jumlah banyak saudara-saudara kita wafat. Apa itu bukan bukti? Lebih dari 70-an. Ini udah hampir 80. Belum lagi perawat, bidan, keluarga-keluarga kita. Betul. Ya kan? Itu bukan jumlah yang sedikit gitu loh. Jadi Neva setuju berarti ya? Harusnya dengan gerakan dengan tindak lanjut dari ID Bali itu, setuju Neva berarti? Iya betul. Saya mendukung ID Bali. Hebat, mantap. Harus seperti itu ID. Iya betul. Iya. Ya kebetulan beliau ID Bali pas kasusnya kan memang jaring anggota ID masyarakat Bali ya, pas harusnya PBID yang maju. PBID yang maju membela anggotanya. Saya pikir saya tunggu gerakan PBID selanjutnya. Ini harusnya tanggung jawab PBID. Betul. Tapi itu dengan saya berkali Ya, lanjut nih. Gimana nih? Yap. Ya, saya sedih selama ini. Berkali-kali kita dihina. Santai. Itu mungkin kalau kita berpikir kita sedang karena santunnya kita sebagai dokter, kita menganggap itu hal kecil, biarkan. Padahal satu orang dengan sebanyak itu follower itu akan mempengaruhi pikiran banyak orang. Satu orang berpengaruh pikirannya menganggap betul bahwa apa kata Mas Jering, bahwa dokter ini sedang konspirasi, bahwa ini rapid segala macam itu adalah cara dokter cari uang. Itu akan mempengaruhi banyak orang. Kalau ini dianggap hal kecil, kecuali yang ngomong anak bocah kecil, anak SD,
hanya di dalam rumahnya atau dia sesama temennya. Ini dibaca orang banyak, dibaca orang seluruh dunia. Terus kita biarkan, dianggap santai, tidak masalah, abaikan. Mungkin kita berpikir seperti itu, tapi orang yang di luar menganggap bahwa, oh benar itu dokter kayak gitu. Masyarakat akan berpikir gitu. Buktinya diem aja. Berarti betul tuh rapid test cuma akal-akalan dokter. Akal-akalan dokter cari uang. Padahal sepeser pun dari rapid test itu kita tidak pernah dapat uang. Iya kan? Apa ada urusannya tuh? Dokter tiap rapid test dapat jasa berapa? Kan enggak. Apa urusannya? Nah, kalau dia masyarakat tapi kan nggak tahu. Masyarakat berpikir, oh dokter cari mangsa sampai datangin pasar-pasar. Emang dokter siapa yang nyuruh ke pasar kalau nggak disuruh? Kita juga maunya kerja santai di rumah, ya kan? Ya. Dokter satu orang dapat 50 juta. Boro-boro gaji saya dipotong 30 juta. 15 juta aja nggak dapat tiap bulan. Nah itu misalnya katanya insentif dokter 15 juta. 15 juta itu kata Prof. Abdul Qadir maksimal. Ya, ya. Bisa, itu kemarin perawat 7,5 juta. Saya tanya berapa kamu dapat? 300.000. Berapa bulan? 3 bulan. Ya dihitungnya tergantung jumlah pasien. Iya, Uni baru tahu nih ternyata kemarin rumah sakit Uni, salah satu rumah sakit COVID Uni sudah turun dananya. Saya tanya kamu dapat berapa? 300.000. Kamu dapat berapa? 1.200.000 lah. Yang 7,5 juta mana? Betul Prof. Kadir bilang itu maksimal dokter spesialis 15 juta, perawat 7,5 juta. Bukan masalah kita mikirin uang ya. Tapi faktanya itu gaji saya 30 juta melayang yang berkurang saat ini. Nggak sebanding semuanya. Belum resiko kita mati. Saya mau pergi kerja nangis dulu. Yalah, kebayang orang menjauhi COVID, kita datengin orang COVID. Emang kita tetap yakin kita nggak bakal kena? Emang kita yakin kita sakti? Ya nggak pasti kan. Oh dibilang yang mati, yang tua-tua, yang punya komorbid. Emang yang muda nggak mati? Ya kan? Iya, iya. Tapi kata orang di luar, Neva, itu resiko kerja dokter, Neva. Ya, itu resiko kerja. Kita nggak mengeluh dengan resiko kerja kita. Ya kan, tapi tolong. Kalau kalian tidak mau menghargai, tapi paling nggak jangan fitnah. Ya, ya. Kita nggak butuh penghargaan, kita nggak butuh jadi pahlawan, kita nggak butuh apa. Tapi kalian hargailah kerja kita dengan cara tidak memfitnah. Tidak bilang kita konspirasi. Bayangkan coba, siapa yang bikin virus ini? Siapa yang ngundang virus ini ke sini? Apa saya? Lah, kenapa jadi ketika kita yang dibilang konspirasi? Kita juga mati-matian supaya virus ini bisa hilang, pasien bisa sembuh. Banyak kerja gara-gara COVID. Coba dari pagi sampai malam saya pindah dari ruang COVID ke ruang COVID. Ganti baju hazmat. Baju hazmat itu berjam-jam. Sampai saya pulang, sampai buka di mobil, baru saya buka, bayangkan. Apa itu enak? Nah, itu masyarakat tuh, alhamdulillah memang nggak semua masyarakat seperti itu. Betul. Tapi adanya orang-orang yang berpikir bicara bahwa ini konspirasi dokter, bahwa ini buatan dokter, ini akal-akalan dokter, akal-akalan rumah sakit, itu sangat-sangat menyedihkan. Karena 1, 2, 3 akhirnya akan banyak rakyat yang percaya. Contohnya berapa banyak pasien saya, kemarin yang saya sedih, pasien datang dari Sumbar. Udah jelas demam, udah jelas rapid positif, tanda-tanda foto ronsen sudah arah COVID. Di swab nggak mau. Dia bilang, kata sesepuh saya COVID ini bohong. Pak, saya ini orang Minang. Saya tidak akan jangankan sama Bapak sama satu kampung. Siapapun, bahkan orang sebodoh-bodoh apapun saya tidak akan berbohong. Karena tanggung jawab saya pada Allah, tapi tetap nggak bisa percaya. Ketika orang sudah berpikir bahwa ini konspirasi, dokter menipu, itu sudah susah untuk memperbaiki cara pikir mereka gitu loh. Jadi saya lihat orang-orang yang punya pengaruh terhadap masyarakat, terhadap mass sharing, ada yang kayak katanya prof, dokter dari UI malah senior kita,
kok bicaranya seperti itu gitu loh. Nah, ID ini harusnya lebih tegas. Tolong bikin bahwa yang seperti ini anggota-anggota yang bicara tidak jelas tolong ditertibkan. Kalau Baik. anggota aja bicara nggak bisa ditertibkan, gimana berani ke orang keluar, Hmm. ya kan? Ya, 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 ya. Tapi Neva pengurus Alhamdulillah. ID sekarang enggak Neva? Masih saya masih di MPPK. Masih PB, PBID kan Neva majelis. ya? Ya, MPPK ID. Masih di pengurusan ID. Nah, bagaimana Sebelum tuh Neva? harusnya tahun ini Neva di dalam loh. di Satgas kok. Sebenarnya saya sudah mengundurkan diri, Loh, tapi di MPPK masih. Tapi nama saya masih tercatat. tunggu dulu Ya, Neva. ya kan. Tapi kan kita cuma anggota, bukan siapa-siapa. Nah, kalau anggota, semua anggota ID Neva. Neva di dalam pengurus PB, bukan? Enggak lagi Neva. Sudah mengundurkan diri. Walah, pantas. Tapi di MPPK masih Oh, majelis. PPK masih baik. Oh, MPPK begitu masih, ceritanya ya. masih. Ya, baik, baik. Berarti memang Neva, ya Masih yang lain bisa berarti. kasih masukan. Baik, baik. Sudah masih bisa kasih masukan. Semua masukan, semua apa yang saya sampaikan di media itu saya sudah sampaikan langsung di PBID juga. Saya masih menjalin hubungan baik dengan ketua umum. Saya masih menjalin hubungan baik dengan ketua ID wilayah, dengan semua guru di PBID masih. Jadi apa yang saya sampaikan sebelum saya sampaikan di media sudah saya sampaikan dulu kepada mereka semua. Saya bicara apa adanya, saya belak-belakan aja. Kita harus memperjuangkan misalnya ini semua kita harus lantang bersuara, itu sudah saya sampaikan. Oh gitu. Baik Neva. Baik viewer, sebelum kita lanjutkan ini masih ada waktu. Mungkin ada komen, silakan menitip pertanyaan. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar nanti saya sampaikan ke Neva. Jadi kalau gitu Neva kan beberapa ID juga wilayah maupun cabang, kalau saya perhatikan juga memang penyebar hoax, memfitnah medis dan nakes itu kan udah banyak juga memang Neva yang bergerak kan, yang oh iya bagus, ide di cabang luar biasa, ide di wilayah luar biasa, sudah banyak yang bergerak. Nah itu sayangnya saya lihat ya bagus sekali ide-ide daerah itu, wilayah Surabaya, Jawa Timur, Bali, Makassar, itu sudah bergerak, wah luar biasa, keren. Baik, baik. Jadi saya berharap ya. Ya berharap apa Neva? Masih ke PBID? Gebrakan lebih kuat lagi dari PBID. Kita dukung sama-sama. Ini PBID nonton enggak nih? Saya yang kena peringatan. Baik. PBID makin top juga lah sekarang. Tuh. Oh iya, sudah betul, berani betul. kan menggugat KKI. Oh iya, betul. Oleh yang dilantik oleh Pak Presiden. Iya, Karena iya, katanya yang diajukan PBID bukan itu namanya, tapi kok yang dilantik, yang diangkat tidak sesuai yang diajukan oleh ID. Ada apa? Itu yang kita belum tahu jawabannya, Neva. Iya, saya tidak peduli siapa yang menjabat, tapi prosesnya. Kalau memang itu bukan usulan dari ID, kenapa bisa ada? Dan kenapa ketika sudah diprotes oleh ID, tetap dilantik? Itu saja. Saya tidak peduli siapa yang duduk, toh tidak mempengaruhi saya. Tidak mempengaruhi kita juga. Ya kan? Saya berharap tetap berdoa mereka-mereka yang sekarang dilantik, tolong jaga marwah ID. Tolong jaga Indonesia. Jaga martabat Indonesia. Saya berharap tolong betul-betul NKRI. Ya. Jadi jangan sampai karena jabatan, materi, profesi tergadai, nasib rakyat Indonesia tergadai, teman-teman dokter Indonesia tersingkir dari negeri sendiri. Oke, Neva. Kendala selama DIB ini, Neva, selama berjalan. Jadi saya garis bawahi viewer, jadi DIB ini gerakan moral, bukan
bukan LSM atau ormas nih Pak ya? Tidak. Tidak. Kita Oke, tetap baik. harus jadi gerakan moral karena kita tidak ingin ada ID dua ID. Oke, baik. Jadi tentu Tidak boleh gimana ada nih ID Pak? bayangan. Ya, ini bayangan. Kendalanya apa nih Pak selama 7 tahun perjalanan GIB ini nih Pak? Uh, 7 Pribadi tahun mungkin ya Pak ya? perjalanan, Ya, ya kalau saya kendala pribadi sih biasa. biasa ya. Backstreet. Kalau secara apa? Secara ya apa nih? Mau bilang apa nih? Organisasi bukan berarti ya? Apa nih ya? Komunitas mungkin Ya, gimana ya. kendalanya selama Alhamdulillah sebenarnya Dokter Indonesia DIB ini masih berjalan ya, masih terus. Kami melihat situasi terus, bukan kami berdiam. Kebetulan kami kan sudah di dalam ID ya. ya, ya, Gerakan kita apa aspirasi sebenarnya gitu. Karena apa yang menjadi aspirasi teman-teman sudah langsung tersalurkan ke ID. Jadi kita juga apa menghormati ID, berharap ID yang lebih di depan ya, memimpin ya. kita semua Amin. untuk membela dokter, membela memperbaiki sistem kesehatan ya. Tetap kami di belakang ID terus memberikan masukan. Ya, itulah kelebihannya ketika kita dekat di dalam, kita bisa menyampaikan aspirasi itu langsung. Seperti apa yang menjadi keluhan teman-teman semua itu sudah langsung kita bisa sampaikan. Walaupun mungkin sepertinya slow, tapi alhamdulillah kan dari hari ke hari kita bisa lihat ya. Ya, Jadi ya gerakannya ya itulah ada juga lah masih gitu loh. Kalau walaupun saya berharap lebih tegas lagi, lebih keras lagi karena ini situasi genting. Sampai ya, ya. tapi ya saya agak hopeless juga ya. Kurang anu juga ya. Saya sih berharap uh, kita bisa bikin gebrakan lagi agar pemerintah tuh betul-betul membuka mata gitu loh, turun ke lapangan bahwa faktanya dokter, nakes itu betul-betul lelah sekarang gitu loh. Ini kalau nggak dibenahi cepat, korban jiwa akan makin banyak. Kita nggak butuh tuh insentif. Kita nggak butuh tanda jasa. Saya cuma butuh hak kita dilindungi. Tolong dong dokter-dokter Indonesia, perawat-perawat yang ini capek tuh dibikin aturan. Harus ada mereka bolehnya menangani itu berapa jam. Mereka harus berapa orang bergantian. Mereka harus selamatkan diri sendiri dulu. Kalau ini enggak, masih aja pasien masih banyak. Harus terus. Padahal ini tenaga udah nggak ada gitu loh. Ini yang harusnya istirahat tetap dipaksain. Karena pasien ada dan ada gitu loh. Ini kalau mati, nakes-nakes ini mati terus, tuh siapa yang mau bantu rakyat gitu loh. Iya, iya, Ya, iya, iya. jam kerjanya harus benar. Misalnya, jam kerja dokter cuma boleh sekian. Boleh menangani sekian. Dan itu jangan cuma jadi, saya tahu ada peraturan yang dibikin sama ID, tapi kalau di lapangan tidak ada pengawas, tidak dilaksanakan, tetap direkturnya memaksa untuk dokter-dokternya, nakesnya bekerja di di luar kemampuan, itu harusnya ada pengawasan gitu loh. Ada hukuman buat yang melanggar gitu loh. Jangan Iya, iya. bikin aturan-aturan saja, tapi di lapangan tetap jalan seperti biasa dan tutup mata. Itu yang saya berharap pemerintah jangan cuma ngomong doang gitu loh. Kalian tuh benar kalau udah ada aturan, jangan cuma manis di bibir aja, tapi benar itu lihat di lapangan, betul nggak? Oh, rumah sakitnya sudah saya bikin. Itu kemarin saya nonton TV, 42% tempat baru terisi. Faktanya saya ngerujuk seorang anggota dewan, saya harus kocar-kacir cari tempat rujukan. Akhirnya dapat juga, dibantu oleh guru saya. Padahal udah tim gubernur udah bantu cari rumah sakit rujukan. Dibantu oleh guru saya Dr. Erlina dapat tempat. Itu pun harus berhari lagi di IGD karena memang ruangan penuh untuk ICU dan rawat inap. Jadi tolong jangan cuma dengar laporan. Sidak itu Pak Jokowi ke satu rumah sakit. Sidak nggak usah pakai ngomong-ngomong. Turun. Betul nggak nih kerjanya? Berapa orang nakesnya? Ini ruangan full.
perawat cuma 2. Kasian Iya, iya, iya. gitu loh. Iya, Padahal sebenarnya ada banyak juga perawat yang nganggur. iya, iya, iya. Iya. Ya maksud Jadi, saya tolong gitu loh. ya ini Pak. Jadi ini Pak, kadang-kadang ada ketidaksinkronan berarti ya kondisi di lapangan sama mungkin pernyataan resmi yang keluar dari pihak terkait ya Pak ya. Ya betul lah, itu contohnya turun dana udah sekian miliar. Buktinya saya dokter paru di RSUD Pemda DKI. Sampai sekarang belum turun duitnya. Ngomong duit sekian-sekian gimana yang di daerah. Ya bukan saya Iya, masalah uang, saya tetap kerja betul, betul. ikhlas. Amin. Tapi itu kalau ngomong sama fakta nggak itu, ya oh kemarin saya ngomong sama Prof. Abdul Qadir, katanya sudah, tapi dialihkan ke Pemda. Ini udah bulan berapa? Udah bulan Juli, udah Agustus loh. Iya, iya. Ini Prof. birokrasi berbelit-belit. Kenapa nggak langsung aja kayak model Bu Siti Fadila dulu, semua uang itu di kas negara. Rumah sakit tinggal nagih ke kas negara, nggak perlu bayar agen-agen lagi. Ini duit dibagi-bagi dulu, tak kapan sampainya. Coba ke kas negara, tagihan berapa, udah minta kas negara. Nggak perlu duit sana-sini tuh. Kalau duit itu turun kemana-mana, lama-lama kurang sampai bawah. Prof. Ya ada Abdul di Qadir atas di terus sampai bawah, lama-lama. ya Prof. Abdul Qadir di Kemenkes nih Pak ya. Ya Prof. Abdul Qadir bilang sudah turun. Iya, iya, iya. Tapi rupanya uang itu turun ke Pemda. Iya, iya, iya. Ya, tapi di Pemda kalau Juni, sekarang udah Agustus. Kenapa lama lagi Lama di ya. Pemda? Apalagi urusannya. Kalau gitu Ya nih itulah Pak, birokrasi. iya, iya. Jadi harapan Neva tadi ke pemerintah rasa tadi udah jelas, ke organisasi juga udah jelas, ke teman Ya, sejawat juga udah jelas untuk melindungi diri. Kan gitu Neva ya? ya, ya kalau ID, saya berharap ID atas nama kebenaran jangan takut. Kita semua anggota akan membela. Ya, Saya melihat agak ragu-ragu ya. Nanti ngomong ini udah bagus tuh saya lihat di TV ketua umum saya, wah udah keren ngomongnya. Terus tiba-tiba ada lagi belakangnya nggak jelas. Harusnya maju-maju aja atas nama kebenaran. Maju, itu kan amanah gitu loh. Jangan pakai ragu. Ini ketua ID Bali udah bilang bagus. Jaring dipolisikan. Ada lagi yang bilang, oh, ini nggak koordinasi lah segala macam. Itu kan manapu ID dulang namanya. iya, 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 betul, Bikin betul. basah muka sendiri, nampar muka sendiri itu namanya. Ya kalau misalnya anggap ini nggak koordinasi di Bali, ngomongnya di belakang lah, jangan di media. Kasihan temen sendiri, udah bagus di Bali, berani. Kalau kayak gitu kan, bisa-bisa yang lain, ide-ide yang lain, wah nanti gimana ini? Ya kan? Siapa Iya, iya, lagi yang bela anggota? iya, iya Ya nih. kalau Jadi, teman-teman jangan, ya itu betul, tidak ada kata emergensi, selamatkan diri sendiri dulu. Nggak ada masker N95 ini, pakai kantong plastik. Pokoknya jangan sampai kena COVID. amin. Itulah kalau buat kita. Ya dan nggak usah takut-takut. Saya lihat, alhamdulillah saya lihat banyak teman-teman sekarang sudah mulai berani. Terus saja maju atas nama kebenaran. Kita nggak bakalan bisa ditangkap kalau apa yang kita sampaikan itu benar gitu loh. Ada Ya alhamdulillah faktanya saya Neva bukan ya. apa-apa ya. Iya kita ngomong asal jangan fitnah. Omong sesuai dengan apa yang terjadi, jangan fitnah. Harus Baik, ada bukti apa yang kita sampaikan. baik. Kalau nggak paham jangan ngomong. Oh, iya. Ya jangan ikut-ikutan ya kan, nggak paham. Iya, Udah paling hebat pula ya kan. iya. Nanti ada yang ikut share berita tidak jelas nanti dilaporkan bermasalah Iya, lagi. bermasalah. Jadi cek dan dicek, baru kita ngomong. Iya, iya. Ya, kalau memang ada masalah, harusnya kan kita sampaikan di ini, ya. Ya, Iya, jangan frontal juga. Apa-apa diupload di media. Ya, itu juga masalah kita selesaikan dulu dengan ID cabang, ID wilayah, ya kan. Apa kita diskusi dulu, nggak semua harus diomongin. baik. Jadi itu tadi banyak harapan tadi Neva juga masukan kritik juga mungkin. Terakhir Neva untuk masyarakat gimana nih Neva? Ya, kepada masyarakat Indonesia, kami dokter Indonesia sekolah bertahun-tahun,
kami eh, apa? Alhamdulillah ya, kami diberi kemampuan untuk belajar di sebuah ilmu yang tidak mudah ya. Dan itu kami syukuri, kami menjadi profesi yang bisa mengabdi untuk rakyat. Kami di bawah sumpah pada Allah langsung, pada Tuhan kami ya. Jadi percayalah, kami tidak takut kepada pemimpin, kami tidak takut kepada presiden, kami tidak takut kepada orang, kami tidak takut kepada hukum, kami hanya takut pada Allah Maha Pencipta. Jadi percaya bahwa dokter yang benar itu masih banyak, yang masih kita yang memiliki jiwa pengabdian masih banyak. Jadi percayalah kepada dokter, kita tidak akan ada niatan membunuh. Kami dididik oleh guru kami bertahun-tahun untuk menolong orang. Jika ada oknum yang melakukan hal tidak sepatutnya, itu hanya pribadi. Jadi jangan sama ratakan kami. Insya Allah kami masih seperti guru-guru kami masih memiliki pengabdian, karena dengan tanpa rasa jiwa pengabdian tidak bisa jadi dokter. Betul-betul harus mencintai profesi, betul-betul karena memang kecintaan kami kepada pasien, kami betul-betul mengabdi kepada pasien. Jadi jangan berpikir bahwa semua dokter itu sama, apalagi berpikir negatif bahwa kami telah melakukan konspirasi masalah COVID ini. Demi Allah, kami dokter Indonesia tidak seperti itu. Kami orang-orang yang disumpah di bawah Al-Quran, kami orang-orang yang disumpah atas nama Allah, kami melakukan pengobatan kepada pasien itu sesuai dengan apa yang harus kami berikan. Tidak ada sedikit pun niatan untuk mengambil keuntungan di tengah wabah pandemi ini. Demikian. Insya Allah rakyat percaya, kami bekerja jadi lapang, kami bekerja jadi lega. Insya Allah pasien sembuh ketika percaya pada dokternya. Kami juga merasa lega, merasa lapang, bekerja dengan hati tenang, ikhlas ketika pasien percaya dengan kami. Baik, terima kasih Neva dengan semua harapan-harapannya, masukannya. Saya rasa juga mewakili sejawat-sejawat kita se-Indonesia, dan memang viewer, bagaimana awal pergerakan dari Dr. Eva Sridiana, spesialis paru, dan kawan-kawan dulu, dan mungkin juga beberapa sejawat di semua daerah di Indonesia mungkin yang tidak terekspos, dan tentu saja buat masyarakat yang non-medis sekalipun, yang juga tidak terekspos dan sudah bergerak, ya memang kita butuh kaum pergerakan. Jadi satu suara kadang bisa tidak didengar, tapi kalau bersama menjadi lebih didengar. Kalau bergerak sendiri, betul, memang bisa lebih cepat. Tapi kalau bergerak bersama-sama, kita bisa mencapai tujuan lebih jauh. Terima kasih Neva atas waktunya. Semoga didengarkan oleh semua pihak nih, dan semoga makin baik ke depannya. Amin. Semoga amin. Kita mohon maaf dari atas pandemi. segala salah. Oh iya Neva. Amin. Semoga kita bebas dari pandemi. Terima kasih meluangkan ya, waktu. Mohon maaf. Ya Neva ya. Semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak nih. Sampai jumpa nih ya. Sama-sama Dek. Terima kasih semua. Mohon maaf atas segala salah. Ini